够不够大？都以为自己很厉害吗？狗东西！区区生死竟一筹！我在这叠空山内又不下数，无极傲天这狗东西！你这个消息，死了不要紧，你不可以受辱。你也是只有死路一条。不要，大师兄！站！恐怕没机会再见。我很温柔的，给个熟悉的感觉。愿往上。渺茫啊，这应该也进入前10了。五星小世界的这上届可是第6名啊！ Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Supreme God Emperor episode terbaru. Yang mana ini adalah episode yang ke-505. Bagi yang bergabung dan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal pada series ini. Namun sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 504. Sebelumnya, Muyun diberitahu oleh tetua ini kalau dirinya memiliki cara yang cepat demi membantu Muyun naik ke tingkat limbo. Tanpa kecurigaan apapun, Muyun setuju dan dia dibawa kembali ke tempat sebelumnya, di mana para patung penjaga yang berada di tingkat limbo langsung saja melakukan penyerangan kepadanya. Dan jumlah sebanyak itu, maka tentu saja Muyun akan sangat kerepotan. Benar saja, dalam beberapa kali serangan, Muyun telah menerima luka parah. Meskipun begitu, Muyun tetap berjuang hingga puncaknya dia pun telah berhasil mencapai ranah limbo, yang seketika saja membuat tetua ini terkejut. Pasalnya, niatan ia sesungguhnya hanya ingin menghabisi Muyun saja. Setelah dari sana, Muyun melihat kalau kelompok Losu tengah kesulitan berhadapan dengan para patung penjaga. Alhasil, Muyun pun memberikan bantuan kepadanya. Namun, Losu malah kembali menabok Muyun dengan bokongnya. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Saat ini, Muyun tengah melanjutkan perjalanannya. Hingga di tengah semua itu, dia pun melihat sedang terjadinya pertarungan antara pria bernama Mo berhadapan dengan pria bernama Ye Kangli. Mo kesal karena dia melakukan serangan secara diam-diam. Untuk Muyun sendiri tidak menduga akan bertemu dengan ras dari dunia kecil troll. Ye Kangli mengingatkan Mo kalau sekarang mereka berada di pertarungan 100 dunia. Jadi lebih baik dia itu memberikan poin kepadanya. Karena jika tidak, Kangli berjanji akan menghabisinya. Meskipun sudah terluka cukup parah, Mo tidak niatan untuk menyerah. Terlebih lagi, klannya memiliki harga diri yang tinggi. Mendengar keputusannya, maka Kangli akan memberikan kematian yang dia inginkan. Ternyata, Ye Kangli ini berasal dari dunia kecil guntur yang merupakan bagian dari alam atas ke-6. Pertarungan pun langsung saja terjadi di antara mereka. Mo menggunakan teknik sukunya untuk memperbesar tubuhnya supaya dapat mengalahkannya. Namun bagi Kangli, tubuh besar Mo tidak ada apa-apanya. Kapak petir pun dirinya keluarkan dan benar saja hal itu benar-benar telah menyulitkan Mo. Tidak berhenti sampai di situ saja, Kangli segera bertindak untuk dapat menahan pergerakannya. Dengan begini, Mo pun tidak bisa berbuat apapun lagi. Di saat dirinya hendak dihabisi, Muyun pun bertindak untuk dapat melindunginya. Peti langit yang Muyun gunakan mengejutkan Kangli. Ia penasaran siapakah sosok yang telah berani mengganggu pertarungannya. 第6雷霆小世界，够不够大？都以为自己很厉害吗？狗东西！ Pada akhirnya, Muyun pun menunjukkan wujudnya yang ternyata dikenali oleh Kangli. Ini sangatlah wajar karena sebelumnya dia bersama Putong berniat untuk menghabisi Muyun. Tapi karena dia masih hidup, jadi Kangli yakin Putong pasti sudah mati. Kangli juga senang bisa bertemu dengan Muyun sebab dia memiliki petir langit. Kangli pun berniat untuk mengambilnya. Muyun sama sekali tidak takut kepadanya dan mempersilahkan Kangli untuk mengambilnya jika dia memiliki kemampuan. Alhasil, kapak petir pun kembali dirinya keluarkan dan langsung saja mengarahkannya kepada Muyun. Hanya saja Muyun terlalu kuat untuk dia hadapi. Dengan satu jari saja, petir langit yang Muyun miliki dapat dengan mudah menghancurkan serangannya dan menekan balik Kangli. Ini pun penasaran bagaimana mungkin Muyun sekuat itu.
Berhubung dia sudah mencoba, jadi Mu Yun memberikannya hadiah berupa kematian. Dalam waktu yang singkat, Kang Li pun meninggoy. Kini token poinnya juga telah Mu Yun ambil. Sedangkan Mo yang telah melihat kemampuan hebat Mu Yun segera memberikan hormat kepadanya. Ia berniat untuk menjadi pengikutnya. Terlebih lagi Mu Yun adalah penyelamatnya. Sebenarnya Mu Yun tidak bermaksud untuk menyelamatkan Mo karena dia cuma merasa kasihan dan juga kebetulan lewat. Jadi dia pun memilih untuk melakukan perpisahan dengannya. Hanya saja Mo tidaklah menyerah dan terus berlutut di hadapan Mu Yun. Karena sebagai bagian dari Rastrol, dirinya sudah berjanji untuk membalas kebaikan seseorang yang membantunya. Jika Mu Yun masih ragu kepadanya, Mo siap melakukan kontrak darah dengannya. Apapun akan dirinya lakukan selama bisa menjadi pengawal Mu Yun. Pada akhirnya Mu Yun pun setuju dan memberikannya sebuah pil yang dapat memulihkan kondisi Mo. Setelah semua itu, Mu Yun pun mengajak Mo pergi bersamanya. Untuk saat ini, Mu Yun berencana melakukan pencarian terhadap 4 harta utama di tanah asli. Ia penasaran apakah Mo tahu mengenai letak harta-harta itu berada. Untung saja Mo tahu yang mana tempat itu berada di Istana Bawah Pasir, Laut Jatuh, Gunung Diekong, dan Kuil Mitian. Sebenarnya Mo itu tahu di mana letak Gunung Diekong berada, sebab Denny sudah mendengar beberapa informasi sebelumnya. Rumornya Aotian selalu memiliki hubungan dengan alam dewa. Jadi Mo yang berada di sekitaran tempat itu tidaklah sengaja mendengar kalau Wu Jixing dan Wu Jisu melakukan perjalanan ke Gunung Diekong agar dapat berburu harta karun di sana. Setidaknya ada ratusan tumpukan ruang di gunung tersebut, jadi cukup sulit untuk menemukan jalan yang benar. Jika tidak berhati-hati, maka yang ada malah mereka mengambil langkah yang salah dan terjebak dalam ruangan lain. Di sisi lain terlihat ada begitu banyak orang yang juga ingin pergi ke Gunung Diekong. Mu Yun yakin betul kalau Wu Jiaotian sudah membeberkan berita ini kemana-mana yang membuat banyak orang kemari. Meskipun begitu, Mu Yun dan Mo akan tetap melakukan perjalanan. Terlihat dengan jelas kalau retakan ruang yang Mo katakan benar-benar muncul dan membuat para peserta menjadi kesulitan. Hal yang sama juga tengah dialami oleh Luo Su dan Luo Tiandu. Untung saja mereka selalu berhati-hati karena jika tidak mereka pasti sudah masuk ke dalam celah ruang. Berhubung tempat ini sangatlah berbahaya, jadi Luo Tiandu meminta Luo Su untuk memperhatikan sekelilingnya. Namun masalah baru kembali hadir di mana ada seseorang bernama Luo Du yang mengenali mereka. Sepertinya kemampuan Luo Du ini tidaklah sembarangan sebab dia begitu percaya diri untuk bisa bertarung dengan mereka. Luo Du bahkan meminta mereka untuk menyerahkan poin dan harta karena dengan begitu dia berjanji tidak akan melukai mereka. Namun Luo Tiandu tidak takut kepadanya, yang membuat Luo Du tertawa. Selain itu dia juga memberikan godaan manja kepada Luo Su. Kesal akan perkataan Luo Du, Luo Su pun segera melakukan penyerangan kepadanya. Sampai-sampai membuat Luo Tiandu tidak sadar kalau rekan Luo Du melakukan penyerangan kepadanya. Alhasil, Luo Tiandu pun mengalami luka yang cukup parah. Meskipun begitu, dia menenangkan Luo Su karena lukanya tidaklah begitu fatal. Namun masalahnya mereka itu harus berhadapan dengan 2 orang sekaligus. Luo Tiandu, 那么紧张做是和落雪小姐一起做美吗？大师兄，怎么会不找回场子？洛天都， Dier bersama Ludo berencana untuk membiarkan Luo Su hidup, pasalnya tempat ini sangatlah tidak seru jika tanpa hiburan. Mereka akan menyingkirkan Luo Tiandu agar bisa bersenang-senang dengan Luo Su. Mereka berdua sama sekali tidak peduli jika harus berbagi, karena hal itu justru lebih mereka sukai. Alhasil kedua pria ini pun mulai membayangkan yang tidak-tidak kepada Luo Su. Sebagai senior yang baik, Luo Tiandu pun meminta Luo Su untuk segera pergi karena dia itu tidak ingin melihatnya dipermalukan. Namun Luo Su tidak ingin meninggalkan seniornya. Sedangkan bagi Loda tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan. Pasalnya mereka telah berhadapan dengan mereka berdua. Meskipun begitu, Luo Tiandu tidaklah takut, bahkan jikapun harus mati, dirinya akan berusaha sekuat tenaga untuk membawa mereka mati bersamanya.
Pada saat jugalah pertarungan pun terjadi. Tentu berhadapan dengan dua orang sekaligus bukanlah hal yang mudah bagi Luo Tiandu. Terlebih lagi dia ini sudah terluka cukup parah. Alhasil mereka berdua pun mengirim Luo Tiandu masuk ke dalam sebuah celah ruang. Kini hanya tinggal Lo Su seorang diri. Loda dan Ir pun sudah tidak bisa menahan diri untuk bisa bersenang-senang dengannya. Hal itu pun membuat Lo Su ketakutan dan dia juga mulai membayangkan Mu Yun karena bagaimanapun dia selalu datang untuk membantunya. Namun karena Mu Yun sudah berpisah darinya, Lo Su pun memilih untuk pergi ke dalam celah ruang daripada harus dipermalukan oleh mereka berdua. Tapi sesaat kemudian Mu Yun datang. Lagi dan lagi Lo Su menyambut Mu Yun dengan bokongnya. Lo Su sangatlah senang dapat bertemu kembali dengan Mu Yun. Melihat pemandangan ini maupun sempat menggoda mereka. Mu Yun tahu kalau setiap bertemu dengan Lo Su pasti dia dalam masalah. Jadi kali ini akan kembali Mu Yun selesaikan. Loda dan Ir ini tidaklah tahu siapa Mu Yun. Mereka malah menganggapnya sebagai pria yang sombong. Jadi tanpa berlama-lama mereka langsung saja melakukan penyerangan dengan energi abadi. Tapi Mu Yun hanya butuh satu kali tamparan saja untuk bisa membuat Loda terpental dengan jarak yang sangat jauh. Hal ini pun membuat Lo Su terkejut. Masih belum menyerah, kali ini Loda dan Ir akan saling bekerjasama dalam mengalahkan Mu Yun. Lo Su meminta Mo untuk membantu Mu Yun karena dia pasti akan kesulitan bertarung dengan dua orang sekaligus. Tapi bagi Mo, Mu Yun jauh lebih kuat dari apa yang dia bayangkan. Benar saja, ketika Mu Yun terkepung, dia langsung saja menggunakan api langitnya untuk membakar mereka. Hanya dalam satu kali serangan saja, Mu Yun dapat melenyapkan kedua pria ini. Mu Yun meminta Lo Su untuk pergi meninggalkan tempat ini karena bagaimanapun kondisi Luo Tiandu tidaklah baik-baik saja. Ditambah gunung ini sangatlah berbahaya. Sedangkan Mu Yun akan tetap di sini untuk mengurus suatu hal. Lo Su kembali kesal karena harus berpisah lagi dengannya. Kembali kepada Mu Yun, semakin dalam mereka memasuki gunung, maka semakin sedikit juga ruang yang dapat dirinya rasakan. Ia juga tahu kalau di depan sana terdapat hal yang berkekuatan cukup besar. Jauh di depan sana, orang-orang telah berkumpul, termasuk juga si cantik Ming Yuxin. Tidak hanya ia saja, namun ada dua gadis dari keluarga Miao yang juga telah datang kemari. Mereka berasal dari dunia kecil Tianbao dan termasuk dalam 10 besar pada ujian sebelumnya. Tidak ketinggalan Mu Yun dan juga Mo telah datang kemari. Namun sesaat kemudian ada seorang pria yang datang sambil marah-marah karena Mu Yun telah berani menghabisi rekannya dari dunia kecil guntur. Pria ini bernama Le Gangjin. Ia pun berjanji akan membalas apa yang telah Mu Yun lakukan. Orang-orang mulai membicarakannya karena bagaimana mungkin dunia kecil 5 elemen mampu menghabisi murid dari dunia kecil guntur. Padahal peringkat mereka jauh lebih tinggi. Selain itu, nama Mu Yun juga cukup asing bagi mereka. Mo sangatlah kesal karena kenapa juga Le Gangjin ini marah. Padahal kompetisi mempersilakan mereka untuk saling bertarung satu sama lain. Jika Li Kangle dihabisi oleh orang dari dunia kecil lain, pasti Li Gangjin tidak akan protes karena takut dengan murid tersebut. Le Gangjin memang sudah sangat marah berjanji di saat mereka memasuki gunung, maka mereka itu tidak akan lama lagi tersingkir dalam kompetisi. Mu Yun memintanya untuk berhenti ngebacot karena Li Gangjin masihlah belum tentu dapat bertemu dengannya. Hanya saja perhatian mereka teralihkan karena Ming Yuxin mulai melakukan perjalanan. Tidak yang ketinggalan, mereka semua pun mulai memasuki gunung tersebut. Tempat ini bukanlah hal yang sembarangan karena mereka harus berhati-hati dalam mengambil langkah. Jika mengambil langkah yang salah, maka taruhannya adalah nyawa. Beberapa orang bahkan harus mati secara tiba-tiba karena kekuatan misterius pada kolam gunung tersebut. Sedangkan Ming Yuxin yang mengetahui sesuatu mulai menggunakan kekuatannya karena hanya dengan begitulah mereka bisa memasuki kolam tersebut tanpa mengalami luka apapun.
Muyun yang melihat hal ini mulai mengeluarkan sesuatu juga untuk bisa melindungi tubuhnya. Dan Denny sudah siap memasuki kolam tersebut. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Di sini terlihat kalau Ming Yuxi merasa sangatlah malu sebab Muyun malah masuk ke dalam kolam yang sama dengannya. Padahal itu tengah berendam tanpa mengenakan apapun. Dia berusaha untuk mengusir Muyun. Tapi Muyun merasa dia tidaklah memiliki hak untuk mengusir dirinya. Karena bagaimanapun Muyun juga tertarik untuk berendam di sini. Karena Ming Yuxi terus mencoba memaksa Muyun, jadi dia pun malah mendekatinya. Yang membuat Ming Yuxi semakin malu saja. 你先来， 我怎么没想到呢？哼，我才不！ Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.